Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Aditya, stambuk saya H1A120444. Di video ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Sebelum saya menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word, pertama saya akan menjelaskan pengertian Microsoft Word itu sendiri. Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multitool Word untuk Phoenix. Versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya di OS, Apple, Macintosh, SCO Unix, OS2, dan Microsoft Windows. Microsoft Word juga merupakan sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Demikian pengertian dari Microsoft Word. Selanjutnya kita akan membahas materi kita. Yang pertama adalah bagian-bagian dari Microsoft Word. Pada Microsoft Word terdapat 8 bagian utama. Yang pertama ada Quick Access Toolbar, kumpulan ikon yang terletak di bagian pojok kiri atas. Ini merupakan menu yang memudahkan pengguna untuk mengakses perintah yang sering digunakan seperti save, undo, redo, dan lain-lain. Yang kedua ada bagian Title Bar, yang merupakan bagian tengah atas dari lembar kerja Microsoft Word yang menampilkan judul dari file yang sedang kita kerjakan. Bagi file yang belum tersimpan biasanya akan menampilkan judul dokumen. Yang ketiga ada Page Status, terletak di bagian bawah lembar kerja Microsoft Word dan biasanya berfungsi untuk menampilkan jumlah halaman, kata, dan bahasa yang sedang digunakan. Yang keempat ada Tab Menu, kumpulan menu yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda untuk menyesuaikan pengaturan pada dokumen. Yang kelima ada Ribbon Tool, yang merupakan isi tab menu, kumpulan ikon yang mewakili berbagai fungsi dan perintah spesifik tertentu. Yang keenam ada bagian Scroll Bar. Bagian ini terdapat bagian kiri bawah Microsoft Word dan berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. Yang ketujuh ada Zoom Menu, berada di bagian kiri bawah dan berperan untuk melakukan zooming. Yang terakhir ada Windows Menu, berisi 3 buah perintah, yaitu Minimize untuk membaca Word ke latar belakang. Yang kedua ada Maximize atau Restore Down untuk mengubah ukuran tampilan Microsoft Word. Dan terakhir ada Close untuk menutup lembar kerja Microsoft Word. Setelah kita membahas bagian-bagian dari Microsoft Word, selanjutnya kita akan membahas fungsi menu dan icon pada Microsoft Word. Pada Microsoft Word terdapat 9 menu utama. Yang pertama adalah menu file. Di sini terdapat berbagai perintah dasar dan ada juga bagian untuk menyesuaikan pengaturan lembar kerja. Pada menu ini terdapat banyak icon, di antara lain seperti icon save untuk menyimpan dokumen Word yang telah kita kerjakan. Icon Save As hampir mirip seperti save, namun fungsinya adalah menyimpan sebagai dokumen dengan nama yang baru. Icon Open membuka file dokumen yang sebelumnya telah kita simpan. Icon Close menutup dokumen yang sedang kita buka. Icon Info menampilkan rincian info terkait degma dokumen yang sedang kita kerjakan. Icon Recent menampilkan daftar dokumen yang baru-baru dibuka atau diedit. Icon New membuat lembar kerja Microsoft Word yang baru. Icon Print untuk mengeprint dokumen yang telah kita buat. Selanjutnya ada icon Save and Send, berfungsi untuk menyimpan dokumen kemudian mengirimnya lewat email atau diposting ke website. Icon Help, menu bantuan apabila ada masalah pada Microsoft Word. Icon Option berisi berbagai menu untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen. Yang terakhir pada menu ini ada icon Exit yang berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Yang kedua ada menu Home. Pada menu Home ini terdapat 5 ribbon group. Yang pertama ada Clipboard. Ribbon group ini terdiri dari beberapa ikon yang umumnya berfungsi untuk mengcopy atau memindahkan elemen dalam dokumen. Ikon yang terdapat pada ribbon group ini yaitu paste. Ikon ini memiliki fungsi untuk menempel satu kertas, satu teks ataupun objek. Yang kedua ada icon cut, berfungsi untuk memindah dan memotongkan teks atau objek. Icon copy berfungsi untuk menyalin dan mengcopy teks ataupun objek. Yang terakhir
Yang terakhir ada icon format painter. Kita bisa menggunakannya untuk meniru atau menyalin format halaman dan menggunakannya di halaman lain. Yang kedua ada ribbon group font yang terdiri dari berbagai icon untuk mengubah dan menyesuaikan font baik itu warna, ukuran, jenis, dan berbagai efek lainnya. Icon yang terdapat pada ribbon group ini yaitu icon font. Kita bisa memilih jenis dan gaya huruf pada bagian ini. Icon font size berguna untuk mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada dokumen. Icon grow font berfungsi untuk menambah atau memperbesar ukuran font. Icon shrink font berfungsi untuk mengurangi atau mengecilkan ukuran font. Icon change case untuk mengubah pengguna huruf kapital pada teks yang dipilih. Icon clear formatting berfungsi untuk menghapus atau menformat pengaturan yang telah diterapkan pada sebuah teks. Icon bold memberikan efek tebal pada huruf. Icon italic memberi efek miring pada teks. Icon underline memberi efek garis bawah pada teks. Icon style talk memberi efek coretan di tengah teks. Selanjutnya ada icon subscript untuk membuat format pangkat di atas. Selanjutnya lagi ada icon superscript untuk membuat format pangkat di bawah. Icon text effect untuk membuat teks dengan berbagai efek. Icon text highlight effect untuk membuat semacam efek stabilo. Yang terakhir, icon font color berfungsi untuk mengubah serta memilih warna dari teks atau huruf. Yang ketiga ada ribbon group paragraph yang berisi berbagai icon dengan fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf pada dokumen. Icon yang terdapat pada ribbon group ini yaitu bullet untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada format listing. Selanjutnya ada icon numbering berfungsi menambah penomoran urut secara otomatis. Icon descent index untuk menggeser paragraf ke bagian kiri. Icon stretch index untuk menggeser paragraf ke bagian kanan. Icon alignment left membuat teks menjadi rata kiri. Icon alignment center membuat teks menjadi rata tengah. Alignment right, icon membuat teks menjadi rata kanan. Icon justify membuat teks menjadi rata kiri. Icon line and paragraph yaitu icon yang mengatur dan menyesuaikan jarak antar baris. Selanjutnya ada icon shading untuk mengubah warna latar belakang teks. Yang terakhir ada icon border menambah garis tepi atau border pada teks yang telah dipilih. Yang keempat ada ribbon group style yang terdiri dari berbagai teks formatting yang telah disetting sedemikian rupa sehingga dan bisa digunakan secara cepat di lain waktu tanpa harus mengaturnya kembali. Yang terakhir ada ribbon group yang berisi beberapa icon untuk melakukan editing terhadap dokumen. Misalnya ada icon find yang berfungsi untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Yang kedua ada replace untuk menemukan kata tertentu kemudian menggantinya dengan kata lain. Yang terakhir ada icon select untuk memilih dan memblok teks pada dokumen. Yang ketiga ada tab menu insert. Tab menu ini secara keseluruhan berisi fungsi untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Pada tab menu ini terdapat 7 ribbon group. Yang pertama ada ribbon group page berisi untuk icon untuk mengatur dan menyesuaikan pengaturan pada halaman dokumen. Pada ribbon group ini terdapat 3 icon, yaitu cover page berfungsi untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Yang kedua ada blank page berfungsi untuk memasukkan sebuah halaman kosong ke dokumen. Yang terakhir ada icon page break berfungsi untuk memotong atau memutus halaman dan pindah ke halaman berikutnya. Yang kedua ada ribbon group table, icon untuk menyisipkan atau membuat tabel pada dokumen. Yang ketiga ada icon ribbon group berisi berbagai icon untuk menyisipkan objek seperti gambar, clipart, table, chart, dan lain-lain. Pada ribbon group ini terdapat 5 icon, yaitu picture, memasukkan gambar dan menyimpan komputer ke dalam dokumen. Clip art, memasukkan clip art yang telah disediakan ke dalam dokumen. Yang ketiga ada icon shapes untuk berbagai
berbagai bentuk sederhana seperti kotak, lingkaran, dan lain-lain. Yang keempat, ada icon Smart Art, membuat semacam tabel struktural ke dalam dokumen. Yang terakhir, ada icon Chart, membuat grafik dengan berbagai bentuk. Yang keempat, ada ribbon group link, yang berisi icon dengan fungsi untuk menghubungkan URL atau link dokumen ataupun objek lainnya. Icon yang terdapat pada ribbon group ini hanya 3, yaitu icon hyperlink, icon yang berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau URL web tertentu ke dalam dokumen. Yang kedua, ada icon bookmark, berguna untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lainnya. Yang terakhir, ada icon cross reference, digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan satu objek yang masih dalam dokumen yang sama. Yang kelima, ada ribbon group header and footer. Yang satu ini berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan pada bagian header and footer dokumen. Pada ribbon group ini terdapat 3 icon, yaitu header yang menambahkan header pada bagian atas setiap dokumen. Yang kedua, ada icon footer, menambahkan footer pada bagian halaman dokumen. Yang ketiga atau yang terakhir, ada icon page number, menyisihkan nomor pada setiap halaman di dokumen. Yang keenam, ada ribbon group text, yang berfungsi untuk membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Icon yang terdapat pada ribbon group ini yaitu text box, untuk membuat sebuah kotak yang bisa diisi teks dan dokumen. Yang kedua, ada quick paste, menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Yang ketiga, ada icon word art, menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks. Yang keempat, ada signature line, untuk menambahkan tempat membutuhkan tanda tangan. Yang kelima, ada icon date and time, menambah tanggal ke dalam Word. Yang terakhir, ada icon object, untuk menambah objek tertentu ke dalam dokumen. Ribbon group terakhir pada tab menu ini yaitu ribbon group simbol, yang berguna untuk menyisipkan berbagai simbol yang umum digunakan. Yang pertama, ada icon equation, menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika. Terakhir, ada icon simbol, menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja Word. Selanjutnya, atau tab menu keempat adalah page layout. Tab menu ini berisi berbagai icon yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja Microsoft Word. Dalam tab menu ini terdapat 5 ribbon group. Yang pertama, ada ribbon group themes, dengan berbagai icon untuk menyesuaikan tema dan tampilan halaman. Pada ribbon group ini terdapat 4 icon. Yang pertama, ada icon themes. Icon ini berfungsi untuk memilih tema halaman dan juga warna dari teks. Yang kedua, ada icon colors, menentukan warna dari tema halaman. Yang ketiga, ada icon font, memilih jenis font yang akan digunakan pada dokumen. Yang terakhir atau yang keempat, ada icon efek, mengatur efek yang akan berdampak pada objek yang ada digunakan. Yang kedua, ada ribbon group page setup, yang berguna untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan halaman. Icon yang terdapat pada ribbon group ini yaitu margin, menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Icon orientation, menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Icon size, menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Icon columns, menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi berapa kolom. Icon bricks, mengatur bentuk dan letak halaman ataupun kolom teks. Icon lines number, memberikan penomoran pada setiap baris teks. Yang terakhir, ada icon hyphenation, untuk memisahkan antara kata dan penghubung. Yang ketiga, ada ribbon group background, yang berfungsi untuk mengatur efek pada halaman. Pada ribbon group ini terdapat 3 icon. Yang pertama, ada watermark, menu yang berfungsi untuk memberikan watermark pada lembar kerja. Yang kedua, ada page color, memilih warna dari halaman dokumen. Yang ketiga atau yang terakhir, ada icon page border, yang berfungsi untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Yang keempat, ada ribbon group paragraph, untuk menyesuaikan pengaturan terkait paragraf. Icon pada ribbon group ini hanya ada 2, yaitu icon indent,
untuk menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Yang kedua ada spacing, menentukan jarak antar paragraf dalam dokumen. Yang terakhir ada ribbon group arrange. Pada ribbon group ini terdapat berbagai macam icon. Yang pertama ada icon position untuk memilih dan menentukan letak dari suatu objek dalam dokumen. Yang kedua ada wrap text, mengatur posisi dari objek dalam suatu paragraf. Yang ketiga ada bring forward, untuk meletakkan suatu objek di depan objek lainnya. Yang keempat ada send backward, untuk meletakkan suatu objek di belakang objek lainnya. Yang kelima ada selection pane, berfungsi dalam menampilkan navigasi dari suatu objek. Yang keenam ada alink, menentukan perataan dari suatu objek. Yang ketujuh ada icon group, untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Yang terakhir ada icon rotate, berfungsi untuk memutar posisi dari suatu objek. Yang kelima ada menu format. Menu format merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur format pada sebuah dokumen yang memuat perintah di sebuah dokumen. Berikut yang ada di menu format. Satu ada font untuk mengatur huruf, paragraf untuk mengatur sebuah paragraf, dan columns untuk mengatur format kolom. Yang keenam ada tab menu tools atau menu tools yang memuat berbagai perintah tools yang diandalkan oleh Microsoft Word seperti spelling dan grammar, kemudian translate, pembuatan marco, dan lain sebagainya. 7 ada tab menu table. Menu table merupakan perintah yang dipakai ketika kita sedang bekerja menggunakan tabel, seperti membuat sebuah rincian atau detail pembelian. Yang kedelapan ada menu Windows atau tab menu Windows, memuat perintah untuk mengatur tampilan pop jendela Microsoft Word layaknya seperti New Windows, Arrange All, dan Split. Menu Windows dapat berisi daftar file yang sedang dibuka di Microsoft Word. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah menu Help. Menu Help berfungsi untuk memuat perintah bantuan jika kamu mengalami permasalahan saat mengakses Microsoft Word. Setelah kita mempelajari fungsi menu dan icon Word, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi bagian-bagian menu Word. Bagian pertama yaitu tombol Office. Pada tombol ini ada fungsi untuk membuka dokumen, menutup dokumen, hingga mencetak dokumen. Yang kedua ada bagian Quick Access Toolbar. Pada bagian ini berisi tools yang bisa diakses dengan cepat, dan umumnya tools yang ada pada bagian ini sangat umum dipakai. Yang ketiga ada menu Customize Quick Access Toolbar, adalah rak tools untuk diakses lebih cepat yang bisa diatur sendiri isi dari tools. Yang keempat ada menu bar. Pada bagian ini berisi perintah tools umum yang sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Pada bagian ini banyak menu yang umumnya dipakai untuk user. Contohnya saja adalah tab Home, tab Insert, tab Layout, tab Reference, tab Milik, tab Preview, dan tab View. Yang kelima ada pengaturan jendela. Pada bagian ini berisi tombol minimize untuk meminimalkan atau menyembunyikan jendela, maximize untuk memaksimalkan jendela tampilan, dan close untuk menutup jendela. Yang keenam ada lambang tab, merupakan tanda posisi kita berada di tab mana. Yang ketujuh ada kotak dialog, merupakan kumpulan perintah kotak dialog yang sudah disimpan. Yang kedelapan ada ruler, merupakan penggaris dari batas yang kertas yang tersedia baik itu secara vertikal maupun horizontal. Yang kesembilan ada view rule, merupakan menu untuk mengatur tampilan dari ruler. Yang ke-10 ada roller, adalah tools yang bisa digunakan untuk menggulung halaman kerja secara vertikal dan horizontal. Yang ke-11 ada status bar, merupakan menu yang menampilkan status dalam lembar kerja. Contohnya saja adalah jumlah kata, nomor halaman, dan lain sebagainya. Yang ke-12 ada halaman kerja, merupakan halaman kertas yang bisa kita tulis. Yang ke-13 adalah mengatur tampilan halaman kerja. Pada bagian ini berisi menu untuk mengatur tampilan seperti full screen rendering, print layout, outline, draft, and web layout. Yang terakhir ada zoom in out. Pada bagian ini berisi menu yang bisa kita gunakan untuk melakukan
pembesaran tampilan atau mengecilkan tampilan. Yang terakhir, agar kita lebih paham pada bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word, saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai elemen-elemen kerja yang ada pada menu bar Microsoft Word. Di antara lain adalah 1. Home, merupakan menu yang akan selalu tampil pada halaman depan Microsoft Word. Alasan dari elemen Home ditampilkan di depan sendiri karena elemen Home ini menampilkan menu yang umum untuk digunakan. Kedua, ada menu Insert yang memiliki fungsi dasar untuk memasukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Contohnya saja untuk memasukkan gambar, simbol, header, footer, dan tabel. Yang ketiga, ada Page Layout. Menu Page Layout berisi mengenai segala sesuatu untuk mengatur halaman kerja Microsoft Word kamu. Contohnya saja adalah Page Setup, Page Background, Arrange, Paragraph, dan Themes. 4. Ada Reference. Menu referensi atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan referensi berisi semua menu untuk mengatur referensi data kamu. Contohnya saja adalah citasi, table of content, indeks, catatan kaki, dan lain sebagainya. Yang kelima ada Mailings. Pada tab atau menu Mailings berisi semua menu yang mengenai email. Contohnya saja adalah teks pada amplop, membuat tabel, dan semua hal yang berhubungan dengan email. Keenam, ada Review. Pada tab atau menu Review berisi mengenai semua hal untuk pengecekan ulang data-data yang kamu buat pada halaman Microsoft Word kamu. Contohnya saja adalah Change, Compare, Tracking, Proving, Comments, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada View. Pada menu atau tab View ini berisi mengenai review akhir sebelum dokumen akan dicetak. Contohnya saja adalah print review dan juga ukuran lembar kerja kamu. Demikian pengenalan serta penjelasan fungsi, menu, dan icon pada Microsoft Word. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.